Iya, shalom saudara, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua pasti luar biasa sehat dan tetap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Karena itu malam hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Semakin hari kita semakin luar biasa ya saudara, karena Tuhanlah yang menjaga kita. Biar kita mau tetap setia mencari Tuhan, tetap setia dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama membawa doa kita kepada Tuhan malam hari ini yang ada di Indonesia, Shalom, dan juga seluruh dunia yang mengikuti malam hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan membawa roh, jiwa, dan tubuh kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami membawa pujian penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan setiap kami. Kami mau membawa penyembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu. Sekali lagi mari kita katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku cinta, ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Dia Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari lebih lagi kita mau datang dalam hadirat-Nya. Katakan lebih lagi pujian ini. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari amin, segalanya di dalam
Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Tidak pernah Engkau tinggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan menyertai. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, tidak pernah membuang kami. Engkau Tuhan yang terus pegang tangan kami, Tuhan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik, buat setiap anugerah yang terindah yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Bahkan ketika kami jatuh, ketika kami terpuruk, rasanya tidak ada jalan lagi, Tuhan sanggup membukakan setiap jalan yang tertutup bagi kami. Engkau punya 1001 macam cara untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau selalu punya cara Tuhan. Engkau selalu punya jalan bagi orang-orang yang berharap dan berserah hanya kepadamu Bapa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu Tuhan, Engkau punya cara Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Mari dengan iman saudara berkatakan dengan iman. Kau selalu Tuhan punya cara untuk menolong setiap kami. Kau selalu punya jalan Tuhan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi saudara dengan iman. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, kami tenang dalam caramu. Kami tenang dalam kehendak-Mu. Kami tenang dalam firman-Mu, ya Tuhan. Mari bawa hidupmu pada Tuhan malam hari ini. Mari bawa jiwamu tenang, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Kalau hari ini engkau mungkin berkata di hatimu, rasanya tidak ada lagi jalan, rasanya tidak ada lagi cara. Percayalah, kita punya Tuhan yang hidup.
Saudara, kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan-jalan yang tertutup, bahkan yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Dia sanggup memulihkan rumah tanggamu. Dia sanggup memulihkan usaha pekerjaanmu. Dia sanggup memulihkan kesehatanmu. Karena dia punya cara, dia punya jalan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Biar kita mau terus renungkan pujian ini. Kau selalu punya cara Tuhan bagi kami. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu bagi hidup kami Bapa. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan putus asa. Mari angkat tanganmu dan imanmu saudara. Sekali lagi katakan pujian ini. Kau selalu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi saudara dengan iman. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu percaya saudara, Dia Tuhan yang punya jalan keajaibannya. Karena Dia dahsyat dalam segala perbuatannya di hidup saudara dan saya. Yes Lord, cara-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah berjanji, dan Engkau pasti sanggup menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami. Kami bersepakat dengan Tuhan malam hari ini. Yes Lord Jesus, kami terima sekarang Tuhan. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, lebih lagi dengan iman. Katakan pada Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Yes Lord Jesus, amin. Oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan,
Engkau baik Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang baik, ajaib karya-Mu. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak meragukan Engkau, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami tidak ingin membatasi Tuhan yang besar dengan pikiran kami yang kecil. Kami tidak ingin membatasi kuasa-Mu yang besar dengan cara kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bagian kami hanyalah mempercayai dengan iman bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Mari sekali lagi saudara, dengan iman kita berkatakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi, kami punya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima segala kemenangan yang dari Tuhan malam ini. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu yang membawa kemenangan bagi kami. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan Bapa. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur, benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan kesaksian buat kita semua ya. Mari kita sama-sama ya, biar dapat berkat dari kesaksian berikut. Shalom Ibu Debbie, saya mau kesaksian. Saya dan anak-anak setia ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Semalam saya ikut mesbah doa, khotbah Ibu salah satunya mengenai pemutusan kutuk-kutuk dosa dari nenek moyang kita dan kedua orang tua kita. Jujur memang Bu, kutuk-kutuk dosa yang diwariskan dari nenek moyang maupun dari kedua orang tua kami, ya begitu mirisnya Bu. Kalau saya mendengar cerita mami saya, bagaimana kehidupan kedua orang tua saya, ya turun ke kehidupan mami saya, belum lagi dari kehidupan papi saya. Tapi papi saya sudah almarhum. Memang kehidupan mereka yang hidupnya mempunyai berbagai banyak dosa, termasuk percabulan, persundalan, kenajisan, mempunyai anak di luar nikah, dan saya sendiri juga kena kutuk-kutuknya. Itu merupakan momok yang mengerikan dan menakutkan buat anak-anak dan cucu-cucu saya nanti. Dan saya berpikir saya harus mencari seorang hamba Tuhan besar yang bisa melepaskan kutuk-kutuk dalam hidup saya. Karena saya sendiri tidak bisa tenang dalam diri saya dan saya malu kalau saya harus menceritakan semua dosa saya. Ya, nanti takutnya bisa tersebar ya, dan takutnya bisa kesebar kemana-mana ya dalam kehidupan saya, jadi malu. Tapi puji Tuhan Bu, setelah saya mendengar khotbah Ibu ya, bahwa kalau kita mau bertobat dan mau meninggalkan dosa-dosa kita, maka kita adalah hamba Tuhan dan kita sendirilah yang bisa berdoa kepada Tuhan supaya kutuk-kutuk dosa bisa dilepaskan, tanpa harus minta didoakan hamba-hamba Tuhan besar. Dan saya memang sedang dalam masa pertobatan, berusaha mengikuti kehendak Tuhan.
dan bukan mengikuti kehendak saya sendiri yang membuat hidup saya semakin hancur. Jadi setiap saya ikuti khotbah-khotbah ibu ya baru setiap hari, dan saya bersyukur kepada Tuhan ya setiap hari Tuhan memakai ibu luar biasa, dan setiap hari Tuhan menyingkapkan firman-Nya agar membongkar dosa-dosa tersembunyi dalam hidup saya. Dan masih banyak lagi yang harus saya bereskan dalam hidup saya. Saya bersyukur Bu, itu berarti Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Setelah selesai ibu berkhotbah, lalu ditutup dengan doa buat semua masalah. Saat itu ibu berdoa, ya saya juga ikut berdoa. Tapi doa saya itu saya bilang, Tuhan saya memutuskan kutuk-kutuk dosa dari nenek moyang saya dan kedua orang tua saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menebus saya di atas kayu salib sementara saya sedang berdoa pemutusan, Bu. Saya merasakan dari atas kepala saya ada yang ditarik keluar ke atas, dan saat itu napas saya lega dan terasa luar biasa. Tapi sebenarnya bukan karena saya lagi sesak napas atau apa, Bu. Dan setelah itu saya mendapatkan damai sejahtera. Dan di situ saya berpikir Tuhan Yesus sudah melepaskan kutuk-kutuk dosa yang ada dalam hidup saya. Esok harinya setiap hari jam 4 pagi sebelum menyiapkan sarapan dan membuat bekal untuk anak dan suami, ya saya menyiapkan sarapan, saya mendahulukan untuk datang pada Tuhan dengan membaca Alkitab dan berdoa untuk kehidupan suami dan anak-anak saya dan berdoa buat semuanya. Di situ saya ulangi lagi untuk pemutusan kutuk-kutuk dosa dalam hidup saya, suami dan anak-anak. Dan puji Tuhan Bu, saya mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan dan semakin percaya diri kalau Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak melihat dosa saya. Kalau kita mau datang kepadanya meminta ampun dan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Terima kasih Bu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Biar ditambah-tambahkan hikmat dan penyertaan Tuhan luar biasa. Amin, amin, puji Tuhan saudara ya. Iya, memang kitalah yang harus bertindak untuk memutuskan setiap kutuk-kutuk atas kehidupan dan keluarga kita. Terutama dari nenek moyang kita, kadang tanpa kita sadari ada kutuk saudara yang turun atas hidup kita. Dan kitalah yang harus memutuskan, bukan pendeta besar yang mau berdoa buat saudara. Kalau saudara tidak mau bertobat juga percuma mau didoakan pendeta sebesar apapun. Ya kuncinya adalah hidup yang mau bertobat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kutuk tanpa alasan itu tidak akan kena. Puji Tuhan ya, ketika ibu itu ikut berdoa di mesbah doa, dia juga sekalian berdoa untuk pemutusan kutuk. Dia merasa ada sesuatu yang ditarik keluar dari atas kepalanya dan dia mengimani bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang menarik setiap kutuk. Jangan berikan kepada iblis kesempatan dalam hidup kita. Tutup semua celah yang terbuka. Saudara juga perlu berdoa hari-hari ini, berkatakan Tuhan, kalau ada kutuk turun-temurun, kutuk nenek moyang atau kutuk dosaku, aku ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan kita mau terus berdoa supaya Tuhan menyertai hidup kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Udah sampai di Yeremia pasal yang keempat. Yeremia pasal yang keempat. Ayat yang pertama saudara ya, kita akan melihat firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal yang keempat. Biarlah kita jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah menyerah untuk terus mengikut Tuhan dan mau membaca firman Tuhan. Sekarang Yeremia pasal 4 ayat yang pertama. Ya, biar kita mau terus belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Iya, Yeremia pasal 4, jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Jadi sekali lagi saudara, selama kita mau bertobat, Tuhan itu selalu menunggu. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, bahkan melarikan diri, takut apa, merasa tertuduh, apakah Tuhan mengampuni saya. Yang penting modal
awalnya adalah kita mau kembali nggak pada Tuhan dan meninggalkan setiap dosa dan kesalahan kita. Asal kita mau berbalik dan sungguh-sungguh hidup dalam jalan kebenaran, maka kutuk-kutuk pun akan dicabut dari hidup kita. Jadi sesungguhnya hanya sejauh kita mau bertobat dan kembali pada Tuhan. Ya, kalau kita mau melakukannya maka Tuhan mengampuni dan Dia menunggu kita, saudara. Ayat 2, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia, ya. Di seluruh perjanjian lama, Allah terus menyatakan maksudnya untuk memberkati bangsa-bangsa di dunia. Jadi visi globalnya meliputi peran sentral bagi bangsa Israel sebagai sarana yang dipakai Allah untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada semua bangsa. Ya. Akan tetapi hak istimewa mereka sebagai bangsa pilihan ya yang berada dalam bahaya selama mereka terus tidak taat dan menyembah berhala. Sebenarnya bangsa ini mendapat sesuatu anugerah khusus dari Tuhan. Ya, bahkan Tuhan berkata, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Bangsa Israel menjadi tolak ukur yang akan dipakai untuk ya semua bangsa-bangsa itu boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita. Ya, tetapi begitu mereka gagal, konsekuensi dari Tuhan itu juga luar biasa atas mereka, saudara ya. Setiap kita dituntut untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang sebagai anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Ayat 3 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh, ya. Yeremia menyuruh bangsa itu membajak ya kekerasan hati mereka seperti sebuah bajak yang menghancurkan tanah yang belum dibajak. Tanah yang belum dikerjakan selama semusim, raja-raja yang baik seperti Yosia yang telah berupaya mengembalikan bangsa itu kepada Allah. Tetapi bangsa itu terus menyembah berhala-berhala, mereka secara rahasia, hati mereka telah mengeras terhadap kehendak Allah. Sebelum hati mereka dihancurkan dan disucikan, benih baik dari perintah Allah tidak bisa berakar. Kebiasaan lama dan dosa-dosa kita yang tersembunyi harus dicabut dan dibuang. Demikian juga kita harus membuang dosa-dosa yang mengeraskan hati kita. Jika kita mengharapkan firman Allah untuk berakar dan bertumbuh bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, firman ini berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Ya, kalau tanahnya mengeras ya, tidak subur ya, sudah pasti yang tumbuh di sanalah semak-semak duri. Ya, di tanah yang gersang. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, bukalah tanah yang baru. Ya, jangan lagi kamu pakai tanah yang lama. Tanah berbicara tentang gambaran hati manusia. Yesus memberikan perumpamaan. Ya, benih yang ditabur kepada orang itu, firman yang ditabur kepada orang diperumpamakan Yesus seperti tanah yang berbatu-batu. Ya, itu sikap hati manusia. Tanah yang penuh semak duri, firman Tuhan berkata, jika engkau menaburkan benih firman Tuhan ke tanah yang penuh semak duri, maka firman itu baru mau tumbuh, lalu dia terhimpit oleh semak duri itu dan pasti mati. Saudara, Tuhan menginginkan kita semua berbuah ketika mendengar firman. Firman itu bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Tapi kalau tanahnya itu mengeras, yaitu hati manusia itu yang sudah keras dan tidak mau lagi menerima firman, ya, maka sulit, saudara. Kita mau tabur firman juga nggak bisa. Ya, contoh kemarin ada seorang bapak yang menghubungi saya, Bu, ya istri saya mau menggugat cerai saya, Bu, ya tapi ya saya itu sudah minta maaf tapi dia nggak mau, ya jadi saya minta tolong Ibu tolong telepon istri saya, Bu, supaya dia tidak jadi menggugat cerai saya.
Ya saya bilang, Pak sebaiknya Bapak kasih nomor HP saya ke istri Bapak. Minta dia yang untuk menghubungi saya, bukan saya yang harus menghubungi dia. Bukan apa-apa saudara, saya melayani orang yang mau membuka hati. Ya kenapa? Kalau orang itu nggak mau buka hati, saya masuk kepada dia. Itu sama dengan saya menabur firman di tanah yang keras dan berbatu-batu. Bisa jadi firman itu mental, saya yang kena dampratnya saudara ya. Saya sudah pengalaman. Ya nanti kalau saya coba menelpon, ada dulu pernah yang menjawab, ngapain ibu kepo? Siapa yang suruh ibu urusi rumah tangga saya? Ngapain ibu urusin saya? Urusin aja diri ibu sendiri. Makanya saya sudah tidak mau. Jadi para bapak-bapak, kalau ada engkau bermasalah dengan istrimu, jangan minta saya telepon istrimu. Ya saya bilang kepada bapak itu, Pak, bapak boleh kasih nomor HP saya ke istri bapak. Minta istri bapak yang menghubungi saya. Kalau dia yang menghubungi, saya mau melayani. Tapi kalau saya yang harus menghubungi, dia nggak mau dihubungi, ya percuma Pak. Yang ada malah saya disalahin, bapak juga dimarahin. Saya nggak mau. Firman Tuhan berkata, kamu harus membuka tanah baru, baru menabur benih. Artinya apa? Hatimu itu baru dulu, hatimu itu dibajak dulu. Kenapa saya bilang kasih nomor HP saya, suruh istri bapak nelpon. Waktu dia mau menelpon saya, itu berarti dia membuka hati yang baru. Ya, hatinya itu baru dibuka untuk benih firman Tuhan yang bisa saya tabur. Tapi kalau dia nggak mau, ya itu sama dengan saya itu menabur benih di tanah yang berbatu-batu. Makanya prinsip saya itu sekarang, saya mau melayani orang yang mau untuk dilayani. Karena kalau orang itu tidak mau dilayani, kita layani jadi masalah. Makanya kitab Amsal bilang, percuma engkau menasehati orang bebal, engkau sendirilah yang akan masuk dalam perangkapnya. Ya, jadi saudara, firman itu benar. Ya, Yesus pun memberi perumpamaan, orang menabur benih firman Tuhan di tanah yang berbatu-batu, di tanah gersang, dan lain sebagainya. Tuhan berkata pada Israel, ya, buka tanah baru. Ya, artinya apa? Bangsa ini diminta Tuhan untuk memberikan hati yang baru. Jangan lagi kamu menabur di tempat di mana duri tumbuh. Ya, duri berbicara tentang kepahitan, dosa, segala macam perbuatan jahat yang disimpan dalam hati manusia itu akan menghimpit firman itu. Makanya banyak orang menjadi Kristen puluhan tahun tapi hidupnya tidak berubah. Berubah kenapa? Karena semak durinya belum dibersihin. Kutuk-kutuknya belum dicabut. Makanya firman itu nggak bisa tumbuh. Jadi saudara hari ini berdoa. Jangan besok semua telepon saya, Bu, saya mau dong didoakan pemutusan kutuk. Saudara berdoa sendiri, perkatakan dengan imanmu. Ya kayak ibu tadi yang bersaksi, ya dia berdoa sendiri, Tuhan dalam nama Yesus aku mencabut semua kutuk atas kehidupanku. Dan dia mengalami sendiri kuasa Tuhan seperti ada yang ditarik keluar dari atas kepalanya. Sekarang hidupnya damai sejahtera penuh dengan sukacita. Ya biar kita mau bertumbuh menjadi dewasa saudara ya. Lalu sini dikatakan ayat yang keempat, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tuhan berkata, sunatkanlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkan kulit katan hatimu, ya. Sunat secara perjanjian baru kita tidak diharuskan dan diwajibkan lagi melakukan sunat secara lahiriah seperti zaman dulu. Tapi Yesus datang dan berkata, ya sunat hati. Harusnya kita ini bersunat hati. Sunat hati itu artinya apa? Penanggalan akan setiap ya dosa-dosa dalam hati manusia. Itu namanya sunat hati yang Yesus maksud.
Ya Tuhan berkata, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan sampai murka Tuhan turun atas hidup kita karena segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita berdoa dan mau berkata, Tuhan kami mau buka tanah baru yaitu hati baru. Kami mau membuang ya kulit katan hati kami yang berdosa. Kami mau menanggalkan semua sifat yang tidak berkenan dan datang pada Tuhan dengan hati yang baru sehingga benih itu tertabur bahkan bertumbuh dan menghasilkan buah sehingga hidup kami diubahkan Tuhan. Mari saudara kita mau semakin setia kepada Tuhan dan mari kita mau merenungkan firman ini. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang terus menyertai kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang berjanji memberikan kepada kita pengajaran yang bermanfaat, yang berfaedah. Dia Tuhan yang sanggup saudara menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Karena itu biarlah kita mau tetap percaya, ya biarlah kita mau tetap bersuka cita, biarlah kita tetap mau berkata, kami percaya Engkau Tuhan, terima kasih buat semua anugerah-Mu atas hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang besar, Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua perkara-perkara kami. Terima kasih Bapa. Mari kita renungkan firman ini saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Ketika Engkau yang menuntun kami, Engkau membelah gunung batu, menyediakan air, menuntun kami di jalan yang harus kami tempuh. Engkau yang mengajarkan kami pengajaran yang berfaedah dalam hidup kami. Terima kasih, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Dan hari ini kami mau memperhatikan perintah-perintah-Mu, memperhatikan firman-Mu. Karena dengan memperhatikan dan taat pada perintah dan firman-Mu, kami hidup dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam keluarga dan rumah tangga kami. Damai sejahtera dalam rumah tangga pernikahan kami. Damai sejahtera bagi anak-anak kami, suami, istri. Kami percaya waktu ada firman dalam kehidupan keluarga kami, suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, bahkan anak-anak hidup dalam ketaatan. Kami minta perkenanan-Mu turun atas rumah tangga pernikahan kami Bapa. Anak-anak kami takut akan Tuhan, diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan, bahkan jodoh mereka tidak salah pilih karena Tuhan yang menyertai. Berkati Tuhan setiap anak-anak kami yang hari-hari ini juga mungkin membutuhkan pekerjaan. Tuhan membukakan jalan, yang merindukan punya keturunan, mereka ingin punya anak, berikan kehamilan ilahi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil. Segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu pasti akan terjadi. Kami terima jawaban doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar kami, orang tua, opa, oma, kakek, nenek kami.
Mereka yang hidup sebagai single parent juga Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, bahkan kebahagiaan. Mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan yang beserta. Terima kasih Bapa, bahkan kami percaya Engkau juga Tuhan yang menyertai, bahkan menyembuhkan semua anggota keluarga kami yang terbaring sakit. Mungkin juga teman kami, bahkan semua orang yang ada yang hari ini juga sedang mendengarkan mesbah doa yang sedang sakit. Lawatan-Mu terjadi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit saudara. Dengan iman perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit ini, bahkan yang kami rindukan. Tuhan menyembuhkan jiwa kami sehingga kami menerima jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati juga setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari segala dosa, amarah, kepahitan, kebencian, yang ingin keluar dari segala dosa, ketakutan, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan kenajisan, yang ingin keluar dari ikatan rokok, minuman keras, homoseksual, lesbian. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sanggup. Saat kami mau, Tuhan pasti memampukan. Lawatan-Mu boleh terjadi Bapa, bahkan bagi setiap mereka yang sudah masuk lewat SMS, telepon, pergumulan berat apapun, hutang piutang, kami percaya Tuhan sanggup menjawab. Bapa, hadirlah dalam kehidupan kami dan jadilah penolong bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Bapa, kami percaya Engkau terus memberkati para fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan dan biar iman mereka hanya bergantung kepada Tuhan saja. Engkau terus memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Damai sejahtera bagi Indonesia. Kalau hari-hari ini ada banyak kekacauan yang terjadi, demo-demo di mana-mana, Tuhan kami berdoa, Tuhan yang pegang kendali. Kami ikat roh kerusuhan, pertikaian di atas bangsa ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa menaklukkan segala pikiran-pikiran, roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Injil di atas bangsa ini. Kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya. Ma'ruf amin, berikan hikmah marifat-Mu untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, semua yang bergerak bersama. Kepala-kepala daerah, Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan menyertai. TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan menjaga keutuhan NKRI. Engkau juga memberkati tim medis yang selalu setia Tuhan. Berikan berat mereka Tuhan keberanian, bahkan juga kesehatan yang prima, dijauhkan dari segala virus atau apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Kami terus berdoa memberkati bahkan keluarga mereka juga yang ditinggalkan di rumah. Kami ikat kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus, kami taklukkan kepada Kristus. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat mengambil nyawa kami kalau bukan seizin Tuhan. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami tidak izinkan roh ketakutan menguasai kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami. Iman kami semakin dimurnikan. Berkati bangsa-bangsa, benua-benua yang ikut berdoa malam hari ini, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Setiap mereka yang setia untuk berdoa, Tuhan juga menjagai, melindungi bangsa-bangsa di mana mereka berada. Terima kasih buat hari ini Bapa, kami percaya dalam nama Yesus ada jawaban atas setiap pergumulan kami. Engkau yang sanggup menjawab kami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan yang kau butuhkan. Engkau menjadi tanda bagi kemuliaannya. Bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia dan bersemangat. Shalom, God bless you.